Yang pertama ada biografi Eysenck. Hans-Jürgen Eysenck lahir di Jerman pada 4 Maret 1916. Dia anak tunggal, ibunya seorang bintang dan ayahnya seorang penyanyi, aktor, dan komedian. Namun sayangnya ketika Eysenck berusia 4 tahun, ayah ibunya harus bercerai sehingga Eysenck harus tinggal bersama neneknya. Eysenck juga menderita deprivasi, di mana deprivasi ini juga diderita oleh masyarakat Jerman setelah Perang Dunia Pertama, seperti inflasi, pengangguran. Nah, ketika Hitler mengambil alih kekuasaan, masa depan Eysenck ini juga tidak terlihat membaik. Nah, sebagai persyaratan untuk tetap mempelajari fisika di Universitas of Berlin, Eysenck diberitahukan bahwa ia harus bergabung dengan polisi rahasianya Nazi. Namun Eysenck menolak dan akhirnya Eysenck memutuskan untuk pindah dari Jerman dan menetap di Inggris. Dan di Inggris juga dia mencoba masuk ke Universitas of London, dan agar dia diterima di Universitas of London, ia harus lulus ujian masuk setelah belajar selama setahun di sebuah sekolah bisnis. Setelah lulus, ia percaya bahwa ia tuh mau masuk lagi kan ke jurusan fisika sama kayak di universitas sebelumnya. Namun ketika ia lulus, ia diberitahukan bahwa ia salah mengambil subjek. Nah, akhirnya dia tidak dapat mengikuti kurikulum fisika. Karena enggan menunggu lagi dan mengulang dari awal, akhirnya Eysenck menanyakan subjek ilmiah apa yang bisa dapat ia ikuti. Nah, salah satunya adalah psikologi. Jadi bisa dibilang Eysenck ini masuk ke psikologi tuh karena faktor kebetulan dan ketidaksengajaan. Akhirnya Eysenck menerima gelar sarjana pada tahun 1938 dan melanjutkan pendidikannya sehingga mendapatkan gelar doktor di tahun 1940. Nah, selama Perang Dunia Kedua, Eysenck ini bekerja sebagai psikolog penelitian di Rumah Sakit Mill Hill. Kemudian ia juga mendirikan psikologi di Universitas London, dan ia bekerja dari tahun 1983 hingga ia wafat karena kanker. Dan ia juga menemukan bahwa faktor kepribadian ini ada 3. Yang pertama ada neurotisme, ada ekstroversi, introversi, dan yang terakhir ada psikotisme. Tokoh-tokoh yang berpengaruh pada teorinya Eysenck. Nah, di sini ada Bird, ada Spearman, dan ada Ivan Pavlov. Bird dan Spearman menunjukkan kepada Eysenck bahwa kepribadian akan sangat baik jika diteliti secara psikometri. Dan Pavlov meyakini bahwa struktur kepribadian mempunyai dasar-dasar biologis. Nah, dari kedua sisi pengaruh tersebut, akhirnya teorinya Eysenck itu sangat kuat komponen psikometri dan biologisnya. Eysenck berpendapat bahwa dasar umum sifat-sifat kepribadian berasal dari keturunan atau genetik dalam bentuk tipe dan trait. Namun, segala tingkah laku juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, di sini ada ilustrasi pohon dengan akar yang mengilustrasikan sifat dasar yang berasal dari keturunan, dengan batang yang mengilustrasikan tipe kepribadian secara umum, dan cabang, daun, dan buah yang mengilustrasikan sifat-sifat spesifik kita yang dipengaruhi oleh lingkungan.
Misalnya kamu secara genetik mempunyai kecenderungan untuk lebih introversi. Jadinya kamu lebih suka untuk menghabiskan waktu kamu sendirian. Tetapi ternyata lingkungan kamu itu sangat sosial. Mau nggak mau, kamu belajar untuk beradaptasi, untuk lebih terbuka, bergaul, dan bersosial dengan lingkungan kamu. Menurut Eysenck, kepribadian adalah segala tingkah laku yang kita lakukan, baik yang berasal dari keturunan maupun yang kita pelajari dari lingkungan. Ada 4 sektor utama yang mengorganisir tingkah laku kita. Yang pertama ada sektor kognitif, yaitu pemikiran kita. Misalnya kita melihat seseorang dan kita berpikir kalau oh dia baik ya, dia cantik ya. Kalau sektor afektif itu perasaan kita, misalnya aku suka deh sama dia soalnya dia udah mah baik, cakep lagi, misalnya kayak gitu. Nah, kalau sektor konatif itu lebih ke perilaku atau wujud dari sektor kognitif dan sektor afektif. Misalnya, kayaknya aku mau nembak dia deh soalnya aku naksir banget sama dia, misalnya kayak gitu. Kalau sektor somatik itu keadaan fisiologis kita. Misalnya aku tuh sering deg-degan deh dan salting banget kalau misalnya deket dia. Mungkin karena aku suka sama dia. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikhtisar teori trait. Kesimpulan dari ikhtisar teori traitnya Eysenck ini adalah Eysenck berhasil mengembangkan model kepribadian atau yang dikenal sebagai teori 3 dimensi yang menjadi dasar bagi banyak penelitian psikologi kepribadian modern. Yang pertama ada ekstraversi. Ekstraversi menggambarkan seberapa aktif dan energik seseorang dalam bersosialisasi. Yang kedua ada neurotisme. Neurotisme adalah tingkat kestabilan emosional mulai dari emosi yang stabil hingga mudah cemas. Yang ketiga ada psikotisme. Psikotisme adalah kecenderungan seseorang dalam kreativitas, impulsivitas, dan sifat antisosial. Lalu kesimpulan ikhtisar yang kedua ada kepribadian memiliki dasar biologis. Jadi menurut Eysenck, kepribadian bukan hanya dapat dilihat melalui lingkungan saja, tetapi dapat dilihat melalui faktor biologis juga seperti sistem syaraf dan hormonal. Dimensi kepribadian yang dikaitkan dengan sistem syaraf adalah ekstraversi dan neurotisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang ekstraversi terlebih dahulu. Orang yang ekstrovert memiliki rangsangan yang lebih rendah sehingga mereka mencari stimulus dari lingkungan seperti berinteraksi sosial. Sementara sebaliknya, orang yang introvert itu memiliki rangsangan yang lebih tinggi sehingga mereka cenderung menjauhi stimulus yang berlebih. Yang kedua ada neurotisme. Orang yang memiliki neurotisme yang tinggi pasti akan lebih mudah mengalami kecemasan karena sistem syarafnya sensitif. Yang lalu dimensi kepribadian yang dikaitkan dengan hormonal adalah psikotisme. Psikotisme ini orang yang memiliki psikotisme yang tinggi pasti cenderung memiliki sifat yang kreatif, impulsif, dan kurang berempat. Hari ini saya mau menjelaskan tentang peranan Cattell dalam teori Eysenck. Sebenarnya, teori mereka ini tidak berkontradiksi, tapi lebih melihat ketingkatan struktur kepribadian yang lebih tinggi. Mana yang lebih tinggi? Menurut Eysenck, 16 faktor Cattell ini tidak bisa diandalkan dan tidak bisa ditiru. Nah, akhirnya dia berfokus kepada faktor analisis yang lebih tinggi dan menghasilkan 3 dimensi, yaitu extraversion, psikotis, dan juga neurotism. Nah, ia menganggap 16 faktor ini sebagai faktor primernya, dan sedangkan 3 dimensi yang ia buat ini sebagai faktor kedua atau faktor di urutan keduanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar analisis faktor Eysenck. Dasar analisis faktor yang digunakan Eysenck bertujuan untuk mengidentifikasikan hubungan antar variabel, contohnya tinggi badan, kemampuan matematis, dan sifat kepribadian. Nah, prosesnya ini memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama, mengukur variabel.
Data dikumpulkan dari banyak orang untuk berbagai variabel, contohnya seperti skor tes. Yang kedua ada korelasi antar variabel, misalnya tinggi badan mungkin berkorelasi positif dengan panjang kaki. Yang ketiga ada identifikasi faktor, analisis faktor yang digunakan untuk menentukan pola, contohnya skor tes aljabar. Yang keempat ada pembobotan faktor. Setiap variabel pasti memiliki nilai pembobotan yang menunjukkan sejauh mana variabel tersebut terkait dengan suatu faktor. Misalnya, skor tes matematika mungkin memiliki pembobotan tinggi pada faktor kemampuan matematis tetapi rendah pada faktor yang lainnya. Yang kelima ada unipolar dan bipolar. Faktor dapat bersifat unipolar, misalnya tinggi badan yang hanya positif, atau dapat bersifat bipolar, misalnya introversi dan ekstroversi yang memiliki dua kutub berlawanan. Yang keenam ada rotasi faktor. Faktor sering dirotasi untuk mempermudah interpretasi. Jadi intinya analisis faktor ini membantu menyederhanakan data kompleks dan menemukan dimensi dasar. Teori kepribadian Eysenck ini memiliki komponen psikometri dan biologis yang kuat. Nah, tetapi Eysenck berpendapat bahwa kecanggihan psikometri saja tidak cukup untuk membuktikan atau mengukur struktur kepribadian manusia. Oleh karena itu, Eysenck ini membuat 4 kriteria faktor. Yang pertama itu sifat psikometri yang kuat. Nah, faktor itu harus reliable. Apa yang dimaksud reliable itu? Jadi setiap pengukuran dari satu tes ke tes lainnya itu harus konstan atau sama. Yang kedua memiliki heritabilitas atau akar biologis yang kuat. Nah, setiap faktor ini harus memiliki keterwarisan dan sesuai dengan model genetis yang sudah dikenal sebelumnya. Yang ketiga itu masuk akal secara teoritis. Eysenck ini menggunakan metode deduktif, di mana dia itu memulai dengan satu teori, lalu kemudian dia mengumpulkan data yang secara teoritis dan logis. Yang keempat itu memiliki relevansi sosial. Jadi faktor-faktor ini harus dibuktikan memiliki kaitan dengan variabel sosial yang relevan, contohnya seperti kriminalitas, penggunaan atau kecanduan obat, dan lain-lain. Hierarki pengorganisasian perilaku. Nah, di level terendah itu ada bulat-bulat yang kecil-kecil, itu adalah specific response. Specific response ini perilaku individual yang bukan merupakan karakteristik dari seseorang. Contohnya, siswa yang menyelesaikan tugasnya. Lalu level kedua yang bulat yang di atasnya itu adalah tindakan umum atau habitual response. Habitual response ini respon yang terjadi secara berulang dalam kondisi yang sama. Contohnya itu tadi siswa menyelesaikan tugasnya. Nah, si siswa ini menjadi selalu menyelesaikan tugasnya. Dia melakukan penyelesaian tugas itu berulang kali. Nah, yang ketiga itu ada traits atau respon kebiasaan itu respon kebiasaan yang terkait itu dapat memunculkan traits atau sifat gitu. Contohnya tadi siswa yang menyelesaikan tugasnya itu berulang kali itu akan memiliki sifat kegigihan karena dia selalu menyelesaikan tugasnya. Lalu yang keempat itu type. Type itu terdiri atas beberapa sifat yang saling berhubungan dan akan memunculkan tipe. Contohnya, kegigihan tadi dapat dikaitkan dengan rasa malu sosial, rasa rendah diri, atau penyesuaian emosional yang buruk, dan akan memiliki atau membuahkan dan membentuk tipe introversi atau introvert. Dinamika kepribadian Eysenck ini ada 3, yaitu ekstroversi, neurotisme, sama psikotisme. Nah, Eysenck ini berpendapat bahwa ketiga faktor ini sudah memenuhi 4 kriteria untuk mengidentifikasi dimensi kepribadian. Alasan yang pertama adalah bukti psikometri yang kuat pada masing-masing faktor, terutama pada faktor ekstroversi dan neurotisme. Nah, faktor ekstroversi dan neurotisme ini merupakan faktor dasar dalam hampir seluruh studi analisis faktor kepribadian manusia. Alasan kedua adalah Eysenck berpendapat bahwa terdapat basis biologis yang ada pada masing-masing faktornya. Yang ketiga itu, dimensi kepribadian Eysenck ini dianggap masuk akal secara teoritis. Contohnya, Carl Jung melihat efek
yang berpengaruh dari perilaku ekstraversi dan introversi yang terdapat pada faktor ekstraversi. Lalu Sigmund Freud menekankan pentingnya kecemasan pada pembentukan perilaku yang terdapat pada faktor neurotisme. Lalu faktor psikotisme ini selaras dengan teori Abraham Maslow yang menggagas kesehatan psikologi mencakup dari aktualisasi diri. Lalu alasan yang terakhir atau yang keempat adalah sudah berulang kali Eysenck ini menunjukkan bahwa ketiga faktornya ini relevan dengan masalah sosial seperti penggunaan narkoba, kriminalitas, perilaku seksual, dan lain-lain. Masuk ke dalam dimensi kepribadian menurut Eysenck. Jadi Eysenck ini membagi dimensi kepribadian menjadi 3. Yang pertama ada ekstroversi, yang kedua ada neurotisme, dan yang ketiga ada psikotisme. Mulai dari ekstroversi. Ekstroversi sendiri adalah sifat kepribadian yang dicirikan oleh perilaku yang terbuka dan mudah bergaul. Lalu ada yang namanya introversi. Introversi ini dicirikan oleh perilaku yang cenderung tertutup dan introspektif. Nah, Eysenck ini tuh melihat bahwa ada beberapa orang yang jauh kurang peka terhadap sebuah rangsangan. Mereka cenderung merasa mudah bosan dengan tingkat rangsangan yang rendah dan menyukai sensasi yang kuat. Lalu, Eysenck juga melihat ada beberapa orang yang sangat peka terhadap sebuah rangsangan. Mereka itu cenderung merasa kurang nyaman dengan sensasi yang kuat dan menyukai tingkat rangsangan yang rendah. Nah, hal itu dijelaskan oleh Eysenck sebagai ekstroversi versus introversi, di mana orang-orang yang ekstrovert itu secara alami memiliki tingkat rangsangan yang rendah, lalu orang-orang yang introvert secara alami memiliki tingkat rangsangan yang tinggi. Pada satu ekstrim, orang-orang yang ekstrovert ini menyukai warna-warna yang cerah, mulai dari pakaiannya atau barang-barangnya. Lalu mereka menyukai suara-suara yang ramai, suara-suara keras. Dan orang-orang ekstrovert itu sangat senang bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan dunia luar, bersosialisasi kayak gitu. Nah, pada satu ekstrim lainnya, orang-orang yang introvert cenderung menghindari hal itu. Mereka itu menyukai lingkungan-lingkungan yang tenang, musik-musik yang nyaman, yang tenang, dan mereka lebih menyukai bertemu seseorang yang sangat dekat dengan mereka daripada mengikuti kegiatan yang berbau sosial dan bertemu dengan banyak orang. Nah, perbedaan kedua itu menurut Eysenck itu diatur dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem pengaktif retikuler menaik atau yang disingkat itu disebut ARAS. Nah, ARAS ini berada di batang otak, tempat sumsum tulang belakang bertemu dengan otak itu sendiri, dan ARAS ini tuh bekerja semacam filter untuk mengatur jumlah rangsangan yang diterima otak dari sistem saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan atau dunia eksternal. Jadi menurut Eysenck atau menurut sistem ini, sejauh arah seseorang itu menerima sedikit rangsangan, orang itu cenderung membutuhkan rangsangan yang lebih banyak, dan mereka mencari rangsangan lainnya yang menghasilkan orang-orang yang ekstrovert. Dan kebalikannya, sejauh arah seseorang menerima lebih banyak rangsangan, orang tersebut tuh cenderung ingin menurunkan rangsangannya, dan yang pada akhirnya menghasilkan kepribadian yang introvert gitu. Yang kedua ada neurotisme. Neurotisme ini adalah sifat kepribadian yang ditandai dengan ketidakstabilan emosional, kecemasan, dan suasana hati yang tidak menentu. Nah, penelitian Eysenck ini menunjukkan kepadanya bahwa perbedaan mendasar dari orang-orang itu bisa dilihat dari kekuatan reaksi mereka terhadap rangsangan yang membuat stres. Eysenck ini mengamati bahwa beberapa orang yang peka terhadap stres cenderung mengalami ketakutan dan kecemasan, dan orang-orang yang jauh kurang peka terhadap stres cenderung sedikit mengalami ketakutan dan kecemasan. Dan hal tersebut dijelaskan oleh Eysenck sebagai neurotisme versus stabilitas emosional. Jadi pada satu sisi ekstrim, orang-orang yang neurotik itu sangat banyak mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan dalam menanggapi masalah hidup mereka. Sedangkan orang-orang yang memiliki stabilitas emosional cenderung memiliki sedikit emosi negatif, jadi mereka kurang akan mengalami ketakutan kayak gitu. Nah, Eysenck itu percaya bahwa perbedaan kedua dimensi itu diatur dalam sebuah segmen otak dengan yang disebut dengan
sistem limbik. Jadi sistem limbik itu berfungsi sebagai pengatur respon terhadap sebuah stres. Nah, sejauh sistem limbik seseorang itu tuh kewalahan dengan rangsangan negatif atau rangsangan stres, mereka cenderung memiliki kepribadian yang neurotik. Sedangkan sejauh sistem limbik seseorang itu mampu menanggapi rangsangan stres atau rangsangan menegangkan, orang-orang itu memiliki kestabilan emosional. Teori kepribadian aslinya Teori kepribadian asli Eysenck pada awalnya hanya didasarkan pada dua dimensi, yaitu ekstroversi dan neurotisme. Tapi setelah beberapa kali menyinggung tentang psikotisme, pada akhirnya Eysenck menambahkan psikotisme ke dalam dimensi kepribadiannya. Nah, psikotisme sendiri ini kan adalah sifat kepribadian yang ditandai dengan sikap-sikap seperti agresivitas, impulsivitas, dan lainnya. Nah, menurut Eysenck, psikotisme itu memang mencakup sifat-sifat seperti itu, tapi lebih daripada itu, seperti sikap dingin, antisosial, lalu bermusuhan, kurangnya empati, tidak bertanggung jawab, dan masih banyak lainnya. Nah, orang-orang yang memiliki tingkatan rendah sifat psikotismenya itu lebih memiliki empati atau lebih memiliki kepedulian, atau orang-orang yang lebih ke arah superego sifatnya. Jadi ketika ekstroversi itu kutub berlawanannya adalah introversi, lalu neurotisme itu kutub berlawanannya adalah stabilitas emosional. Nah, psikotisme ini kutub berlawanannya adalah superego. Nah, psikotisme ini berhubungan dengan fungsi saraf otonom dan peningkatan hormon testosteron. Nah, menurut Eysenck ini, model Eysenck itu menunjukkan bahwa ketika seseorang itu memiliki tingkatan nilai P atau nilai psikotisme yang tinggi, dan orang itu memiliki tingkatan stres yang tinggi, mereka cenderung memiliki peningkatan untuk mengembangkan sikap psikotik atau penyakit psikotik. Atau hipotesisnya itu, ketika seseorang memiliki nilai P yang tinggi, mereka cenderung menyerah terhadap stresnya, tapi mengembangkan penyakit psikotiknya atau sikap psikotiknya, seperti itu. Selanjutnya ada mengukur kepribadian dasarnya biologis. Nah, seperti yang kita tahu, Eysenck ini dia berfokus kepada temperamen yang bersifat bawaan. Contohnya, ibu saya adalah seorang pemalu, maka bisa jadi kemungkinan besar saya adalah seorang pemalu. Menurut Eysenck, kepribadian itu dibawa dari genetik, dari orang tua atau dari nenek, dan itu bersifat genetik turun-temurun. Nah, kepribadian ini kan ditentukan oleh biologi ya, dari dua dimensi kepribadian seperti extraversi versus introversion, neurotism versus stabilitas, atau psikosis versus socialization. Nah, kepribadian ini ada dari tiga sifat utama, yaitu psikosisme. Psikosisme ini kan seberapa agresif, seberapa impulsif, seberapa egois, atau bisa jadi seberapa antisosial seseorang. Lalu yang kedua, extraversion. Extraversion ini seberapa dia sosial, seberapa dia aktif, dan seberapa dia mencari sensasi seseorang. Lalu yang ketiga ada neurotism. Neurotism ini seberapa dia mudah cemas, seberapa dia sedih, atau tidak stabil emosinya. Nah, syarat dipengaruhi faktor genetik kita ini adalah 75% diambil dari genetik kita, dan sisanya berasal dari lingkungan kita. Ada 3 alasan yang dapat mendukung alasan-alasan tadi ya. Yang pertama, kepribadian yang sama di seluruh dunia. Pada saat itu, penelitian psikotis, lalu extraversion dan neurotism ini ditemukan pada hampir semua budaya di dunia ini, dari Afrika hingga Asia. Nah, ini menunjukkan bahwa kepribadian itu adalah alami dari manusia, bukan dari budaya. Lalu yang kedua, kepribadian yang stabil. Nah, contohnya, kalau dulu kita kecilnya adalah seorang pemalu, bisa jadi saat besar pun kita menjadi seorang pemalu. Lalu yang ketiga, kembar identik itu memiliki kepribadian yang lebih serupa. Seperti yang kita tahu,
kembar identik ini kan memiliki gen yang sama ya. Nah, gen yang sama ini membuat kepribadian mereka lebih serupa dibandingkan kembar yang namanya kembar fraternal, yaitu kembar yang hanya memiliki setengah gen yang sama. Mereka tidak seperti gen kembar identik yang memiliki kepribadian yang hampir semuanya sama. Lalu ada bagaimana kepribadian ini dibentuk atau prosesnya. Yang pertama ada DNA atau DNA. DNA ini adalah faktor paling jauh dari kepribadian kita. Nah, ini adalah faktor biologisnya. Ya, dia tuh jadi karena tuh gen mempengaruhi bagaimana kepribadian kita bekerja seperti syaraf, hormon. Lalu selanjutnya ada limbic system. Nah, limbic system ini dia lebih dekat dengan kepribadian kita. Contohnya adalah emosi dan motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Nah, setelah dari biologis dan limbic system ini menghasilkan perilaku yaitu psikotis, lalu neuroticism dan juga extraversion. Nah, ini adalah yang terbentuk dari aspek biologis ini. Lalu akhirnya selanjutnya ada yang namanya proximal consequence atau konsekuensi langsung kepribadian. Biasanya ini ditunjukkan dengan proses belajar, persepsi, dan memori. Nah, akhirnya dari semua proses itu yaitu adalah perilaku atau distal consequences. Ini adalah akhir dari proses ini karena sifat itu mempengaruhi perilaku kita. Sifat kita bagaimana? Apakah lebih condong ke psikosis atau lebih condong ke extraversion, introversion, socialization, stabilization, atau bahkan neuroticism. Nah, perilaku ini apa yang bisa ditimbulkan? Yaitu seperti perilaku sosial, atau bisa jadi orang yang tinggi psikosisnya bisa jadi menjadi seorang kriminal, atau bisa jadi orang yang extraversion tinggi menjadi orang yang social butterfly. Lalu selanjutnya ada cara Eysenck mengukur kepribadian. Nah, Eysenck ini menggunakan pendekatan analisis faktor, yaitu kuesioner untuk mengidentifikasi 3 dimensi ini: extraversion, psikosis, dan neuroticism. Nah, yang pertama adalah MPI atau Maudsley Personality Inventory. Nah, MPI ini mengukur dimensi ekstraversi dan juga neuroticism. Lalu yang kedua ada yang namanya EPI atau Eysenck Personality Inventory. Nah, ini tuh sebenarnya sama dengan MPI. Namun bedanya kalau di MPI ini extraversion dan neuroticism ini harus bergabung ya. Tapi kalau di EPI itu extraversion dan neuroticism bisa diteliti dengan berbeda dengan satu persatu. Nah, selanjutnya ada menambahkan skala kehubungan atau Lie scale untuk mendeteksi kepura-puraan. Lalu selanjutnya ada yang namanya Junior EPI, Junior Eysenck Personality Inventory. Ini dibuat untuk anak-anak, dirancang khusus ya untuk anak-anak. Lalu ada EPQ atau Eysenck Personality Questionnaire. Nah, dia ini menambahkan atau memasukkan dimensi psikotisme sebagai tambahan pada EPI. Nah, ini tuh dia mengukur sifat-sifat seperti agresivitas atau kurangnya empati. Lalu yang terakhir adalah EPQR. EPQR ini adalah Eysenck Personality Questionnaire Revised. Ini adalah versi lebih barunya lagi dari EPQ dan banyak hal yang baru dirancang dan memperbaiki beberapa aspek dalam proses yang ini. Selanjutnya ada yang namanya Lehman-Drup test. Jadi Eysenck ini ada dua subjek. Yang pertama adalah seorang yang extrovert dan yang kedua adalah seorang introvert dengan objek sebuah lemon. Nah, lemon ini diteteskan di lidah extrovert dan introvert ini. Ketika yang extrovert ini diteteskan lemon, nah air liurnya itu lebih sedikit karena ambang sensoriknya dia tuh lebih tinggi. Sedangkan yang introvert ketika diteteskan lemon, dia memiliki lebih banyak air liur karena ambang sensorik yang rendah. Nah, tes ini tuh berhubungan
dengan kepribadian dengan aktivitas biologis seperti rangsangan dari kortikal untuk ekstroversi dan introversi, dan juga reaktivitas sistem limbik untuk neurotism. Jadi yang terakhir ada kesimpulan. Jadi berdasarkan teori kepribadiannya Eysenck dan Kettle, kepribadian seseorang dapat dijelaskan melalui faktor utama yang terdiri dari sifat-sifat mendasar. Eysenck sendiri mengemukakan 3 faktor utama di dalam kepribadian. Jadi Eysenck ini mengutarakan 3 faktor utama di dalam kepribadian ini hanya sekedar pertanyaan yang sama tentang perilaku. Ia berikan pertanyaan ini tuh ke pasien tentara gitu dengan jawaban hanya iya atau tidak. Dan Kettle ini menilai bahwa kepribadian itu tidak dapat dilihat hanya dengan dari 3 faktor utama tadi. Nah, ia menyatakan bahwa kepribadian itu bisa dilihat lebih dari itu. Dan Kettle sendiri itu juga mengemukakan 16 faktor utama di dalam kepribadian. Jadi sebenarnya Kettle itu mengemukakan duluan dibanding Eysenck. Nah, Kettle ini menggunakan caranya dia sendiri, yaitu dengan teknik statistik, sehingga ia mengemukakan si 16 faktor utama tadi. Nah, kedua teori ini juga memandang bahwa kepribadian itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik.